4 jutaan dapat Infinix Note 60 Pro atau iQOO Z11. Kali ini 4 jutaan dapat mantan flagship iQOO 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakalan nge-unboxing atau ngetes ulang, ngetes lagi dengan harga handphone yang sekarang ini gila-gilaan. Bisa kalian bayangin 4 jutaan, 5 jutaan, bahkan 6 jutaan baru-baru ini. Itu kita cuma bisa dapat iQOO Z11 dengan RAM 8256. Nah ini aku beli di harga 4.600.000 setelah dipotong voucher, atau harga aslinya awalnya 5 juta ya. Nah tapi yang aku bayar 4.600.000 setelah dipotong voucher, dapat iQOO 11 RAM 16, internal 256. Kira-kira masih worth it nggak nih handphone tahun 2022? Langsung aja kita buka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja buka. Nggak ada sih. Oke, nice ya. Ini dapat apanya ini? Manual book sama kartu garansi iQOO. Terus ini sebenarnya SIM ejector sih, tapi kayaknya nggak ada. Nah ini dia handphonenya, udah dipakainya casing. Nah ini kabel chargernya memang lebih tebal dan udah dari Type C ke Type C. Keren loh. Handphone yang selama ini udah dari Type C ke Type C. Dan ini chargernya udah agak jelek, yang jelas 120 watt. Kayaknya nggak ada lagi, ya nggak ada ininya sih, nggak ada jarumnya sih. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Walaupun katanya lengkap, tapi jarumnya nggak ada. Tapi ya dapat dimaklumin lah handphone selama ini ya. Jadi itu aja yang didapatin dari pembelian iQOO 11 yang second ini. Nah kita fokus ke handphonenya. Jadi handphonenya udah dipasanginnya casing dan ya kayak gini lah ya, agak-agak burik. Tapi nanti kita bersih-bersihin dulu coba. Dan depannya udah dikasih screen guard, kayaknya screen guard yang matte gitu ya. Tuh bisa lihat ya, matte. Oke, kita coba lepasin. Kita lihat sisi-sisinya ngehitam ya, bukan ngekuning, ngehitam ini. Tapi nggak tahu apakah asli memang agak hitam gini. Dan untuk belakangnya mulus. Untuk handphone yang udah selama ini lumayan mulus. Untuk bawahnya di bagian port chargernya wajar lah ya, karena ngecas setiap hari. Jadi material body sampingnya ini tuh udah yang metal ya, misalnya ada garis antena. Dan ini lumayan mulus banget nih. Ini atas ya, untuk handphone yang udah setua ini udah lumayan mulus. Nah jujur aja paling yang bagian agak jeleknya di bagian kameranya aja, kayak macam ada bekas pakai casing yang ada bulat-bulat gitu. Nih ya tuh ya, bisa nampak kan. Tapi harusnya sih nggak terlalu ganggu ke kamera sih, tapi nanti kita cobain aja ya. Oke, coba aja kita hidupin. Bismillahirrohmanirrohim. Wes, nyala. Oke, setelah setting kita udah masuk ke sini. Jadi secara tampilan dan secara layar sih jujur aja ini kayaknya masih ori. Yang jelas fingerprint di layarnya masih aman, masih enak banget ya. Terus aku rasa layarnya agak burik, tapi ini bukan karena layarnya, tapi karena anti gores yang matte ini. Kemungkinan nanti bakalan aku hapus, aku nggak suka yang matte gini ya. Jadi kesan tampilannya tuh burik gitu ya. Harusnya layarnya cantik, jadi agak burik rasanya. Ya walaupun bagus sih, kalau kayak gini dia nggak bersih di jari gitu ya. Nah pertama kita ke pengaturan. Kita lihat untuk tentang telepon, dia udah memakai Origin OS 6, keren loh. iQOO 11 pakai Origin OS 6. Nah, untuk spek singkatnya dia pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 ya, dengan layar yang AMOLED yang fingerprint di layar. Untuk penyimpanannya 256, ada tambahan nih, ada chip tambahan, chip V2. Untuk RAM-nya 16GB plus 8GB virtual RAM, tapi nanti aku matiin aja virtual RAM-nya, menurut aku gimmick. Untuk kapasitas baterai 5000 mAh. Untuk update keamanan di 1 April 2026 masih lumayan update ya, mantap, masih lumayan update. Untuk settingan baterai seperti ini, ada baterai mode monster, seimbang, manajemen pengisian daya, bypass charging juga ada, ini keren ya. Nah ini aku bakal buat ngecasnya sampai 90% aja. Dan belum ada baterai health ya, tapi kata penjualnya 2 bulan lalu dia barusan ganti di Vivo ya. Jadi baterainya harusnya aman, oke lah. Nah, untuk RAM penyimpanan udah kepake 27GB, jadi yang tersedianya cuma 228GB. Dan nanti bakalan aku matiin juga nih RAM virtualnya karena menurut aku gimmick. Untuk settingan layar kita bisa lihat ada settingan resolusi layar HD atau Ultra HD. Aku pilih Ultra HD aja biar lebih besar, lebih tajam. Terus ada refresh rate layar bisa 144 Hz atau 60. Kita bakal buat konstan aja 144 Hz. Untuk kecerahan layar masih normal. Ada mode game ultra di sini. Nice, oke.
Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ada pembaruan sistem yang udah nggak ada update lagi, udah paling update. Nah, untuk tampilan AOD di sini tuh apakah ada settingan AOD yang selalu menyala? Ya, ada nih sepanjang hari, mantap. Terus ada efek dinamis. Nah, ini seperti custom ROM ya. Ini yang bagusnya Origin OS atau dulunya Vantage OS ya. Nih ada pilihan seperti ini nih. Sidik jarinya mau gimana, pengenalan sidik jari gimana, layar sentuhnya gimana, mengisi daya gimana, pemasukan USB gimana. Wah, banyak pilihan, mantap. Nah, selanjutnya kita hapus-hapusin dulu bloatware ya. Nih banyak aplikasi yang nggak penting. Ini nanti kalau misalnya memang aku butuh, aku download ulang aja, nggak usah yang bawaan dari sini. Wah, ternyata ini pakai tema yang bergulir ya. Aku matiin dulu ya, aku nggak mau pakai gaya laci, gaya standar aja. Terus aku matiin dulu icon. Nah, untuk iconnya, tampilkan nama iconnya kita matiin karena biar lebih rapi. Nah, jadi untuk docknya seperti ini. Untuk docknya ini bisa diaktifin. Oh, ada yang seperti itu, nice. Oke, ini seperti ini ya, mirip kayak iPhone ya. Nah, ini bisa kita hapus nih kalau nggak penting ya. Oke, untuk handphone selama ini ya, mantan flagship masih aman banget loh, seriusan. Nah, kalau kita cek dari control centernya atau pemberitahuannya seperti ini ya tampilannya nih, gini. Ini kalau sebelah kanan, sebelah kiri nih sama ya. Nah, mungkin ada settingan lagi di dalamnya. Jadi seperti ini, lumayan lengkap nih. Ada NFC, quick share ya, mode monster, pencemir layar, pencerminan layar, penghemat baterai super, aman nih. Untuk mode gelap juga aman nih. Nah, untuk rekam layar juga ada nih. Rekam layar nih lumayan lengkap tapi nggak selengkap Xiaomi ya. Nah, untuk settingan grafiknya IPS-nya cuma ada kualitas gambar, jadi nggak ada settingan IPS atau grafik atau resolusi. Kita tes untuk charge-nya apakah benar-benar 120 watt. Flash charge atau kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi, pengisian daya berapa kali berikutnya menggunakan. Aduh, mana dia tadi? Tuh, flash charge ya. 120 watt loh. Oke, 48. Cepat banget coy, gila. Nah, ini yang paling kita khawatirin ya, yaitu kamera. Nah, ini dia untuk kameranya. Kameranya tuh ada 3, ada 0,6 kali, 1 kali, dan ada lensa 2 kali. Nah, jadi setelah aku foto-foto tadi, jujur aja ya, untuk di bagian lensanya yang menurut aku agak berjamur, aku rasa memang lumayan ngaruh. Nanti aku bakalan tampilin tuh hasil foto dan videonya di akhir video ya. Nah, untuk di fitur-fitur kameranya seperti apa kita bisa lihat. Dari paling kiri ada foto cepat, malam, potret, foto, video, dan lainnya. Lainnya itu ada 50 megapiksel, panorama, dokumen Ultra HD, gerak lambat, selang waktu, pencahayaan lama, bulan super, pro, dan tampilan ganda. Nah, untuk kamera depannya seperti ini. Dan kalau untuk settingannya kita bisa lihat di atas ini ada flash, HDR, terus ini warna alami ya. Oh. Terus ada pengaturan, di sini ada rasio banding, untuk timer, garis kisi, pengukur, stabilitas, master, terus ada tanda air ya. Ini tanda air seperti ini. Nice tuh, tanda air iQOO 11 ada jamnya. Nah, untuk pengaturan lainnya seperti ini. Kalian bisa pause saja kalau mau ngelihat lebih detailnya. Nah, untuk di video, untuk dari lensa 0,6 kali dia bisa 1080 30 fps. Kalau aku buat 60 fps langsung berubah ke 1 kali ya. Kalau kita buat 4K nggak bisa, cuma ada 1 kali aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus untuk lensa 1 kalinya bisa 8K 30 fps. Gila nggak tuh? Bisa 8K 30 fps. Untuk 4K nya bisa 4K 60 fps di kamera utama. Nah, untuk di kamera lensa telefotonya gimana? Aduh, ini karena di dalam ruangan jadi lensa telefotonya nggak susah coy berubah. Nanti aku bakalan kasih tahu ya. Yang jelas paling tertingginya bisa 8K. Terus untuk kamera 60 fps nya bisa 4K. Mantap. Nah, untuk di kamera depan hanya bisa 1080 30 fps kamera depan. Di sini udah dikasih tahu jelas. Nah, untuk settingan gerak lambat di sini tuh ada 1080 120 fps atau 1080 240 fps. Mantap. Nah, jadi untuk settingan UI atau depannya seperti ini. Di sini ada wallpaper yang dia langsung ke aplikasi tema. Nah, ini ya. Banyak pilihan, terus ada gaya sistem yang seperti ini, warna UI sistem dan aplikasi, tuh bisa kita pilih, disesuaikan. Terus bisa widget, nah ini banyak widget nih, tuh widgetnya seperti ini ya. Terus ada pengaturan, nah pengaturan seperti yang aku tampilin tadi di awal seperti ini. Nah, kita lanjut ke hapus paksa aplikasi bloatware. Nah, di sini tuh aku udah aktifin Shijuku ya, buat yang nggak ngerti ya cara aktifin Shijuku kalian googling aja ya. Karena kalau aku ngasih tahu di sini nanti jadi lama banget. Nah, udah kita aktifin Shijuku, langsung aja kita pakai aplikasi Kanta dan aplikasi yang menurut aku nggak penting langsung kita hapus. Yang pertama browser
Browser ini sebenarnya susah sih mau dihapus ya, karena kita paksa hapus pun dia nanti tetap ada coy. Nah jadi ini tuh aplikasi yang udah aku singkirkan ya nih dari pusat game. Nah nanti kalau misalnya ada aplikasi yang menurut kalian yang harus ditambahin lagi, nanti bisa komen aja ya. Oke, kita bakalan buat 2160 60 fps HDR. Bisa lihat untuk tampilannya. Coba kita buat yang paling cerah. Nah ini tampilannya jadi rada-rada agak burik ya, karena dia pakai anti gores yang matte ya. Nanti bakal kita lepasin sih. Tapi untuk Snapdragon 8 Gen 2 untuk putar video kayak gini udah pasti aman lah, nggak ada masalah sama sekali ya. Mantap. Nah untuk spek layarnya nggak main-main ya. Ini tuh mantan flagship ya. Dia pakai LTPO 4 AMOLED, One Bicolor 144Hz dan HDR10 plus 1800 nits peak ya. Jadi peaknya masih 1800 nits ya, lumayan. Dengan besar layar 6,78 inci dengan resolusi 1440 kali 3200 pixel dengan kerapatan density 518 ppi. Mantap nih tuh. Dan udah ada proteksi yaitu Corning Gorilla Glass Victus. Ya Gorilla Glass Victus itu lumayan bagus coy. Karena emang ini mantan flagship ya. Sedikit lebih bagus dibanding Gorilla Glass 7i. Aman banget, lancar banget ya. Tampilannya juga cakep, no masalah tuh. AMOLED. Untuk suaranya menurut aku bagus, nggak terlalu wow-wow banget ya. Karena aku udah pernah ngerasain speaker Poco yang Sound by Boss. Jadi menurut aku oke lah untuk suaranya. Dan suaranya juga udah stereo speaker, dimana untuk speaker yang atasnya kan nggak ada nih. Dia memakai speaker yang earpiece di sini. Kalau aku dengerin dengan jelas sih, speakernya tetap lebih besar yang bawah sedikit dibanding yang atas. Tapi it's okay lah, udah stereo ya. Kita cek untuk device info HW untuk spek lengkapnya. Mungkin kalian udah tahu lah untuk speknya ya. Yang jelas iQOO 11, Androidnya udah Android 16. Layar sentuh Systematic TCM Touch. Layarnya AMOLED, RAM 16GB LPDDR5X. Untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 dengan 4 cluster di mana 8 core ya. Satu kalinya paling tinggi 3,19, dua kalinya 2,8, dua kalinya 2,8, tiga kalinya 2,02. Dan bisa kalian lihat kenapa 2,8-nya itu ada dua, ternyata beda Cortex ya. Yang paling tinggi Cortex X3, yang dua Cortex A710, A715, dan yang paling rendah yang tiga kalinya Cortex A510. Teknologi prosesnya untuk pabrikasinya 4 nanometer dan untuk GPU-nya Adreno 740. Makanya ini tuh salah satu yang paling keren untuk emulator ya, karena dia masih pakai Adreno 740. Untuk layarnya 3200x1440 dengan kerapatan DPI 518, udah HDR10, HLG, HDR10 Plus, layarnya sampai 144Hz, white color gamut support. Untuk RAM totalnya di 15.262, untuk total penyimpanan internal di 219.7,3 GB. Nah untuk kamera totalnya sebenarnya ada 4 ya. Tampilan di sini tuh 50 megapiksel Samsung, 16 megapiksel Samsung, 13 megapiksel Samsung juga, dan 8 megapiksel OmniVision. Nah untuk baterainya bisa kita lihat di sini tuh siklusnya udah 80 kali dengan baterai 5000 mAh. Untuk sensor lengkap dan handphone ini nggak ada IP rating ya. Untuk WiFi dia menggunakan WiFi 7, mantap. Nah sebelum kita cek refresh stock sampling, di sini tuh ada mode game ultra. Kita buka dulu mode game ultra dan kita tambahin beberapa aplikasi tes benchmark ya di sini. Langsung aja kita buka refresh stock sampling dan harusnya bakalan muncul nih. Nah ya ini dia mode gamenya. Oke udah nampil dan tampilan mode gamenya seperti ini ya. Udah lumayan baru nih. Ini kita bakal buat mode monster, kecerahan layar kita buat tinggi, terus rekomendasi layarnya kita bakal buat tinggi. Untuk alat game seperti ini ya. Ada by fast charging juga, keren. Oke, kita langsung coba tes, geser. Dan ya, paling tingginya 333, sekali-sekali 500, tapi jarang banget. Kita buka Antutu Benchmark versi 11.1.5, langsung aja uji LCD. Dan ya, LCD-nya cakep, merahnya mantep ya, solid. Ya, walaupun ini pakai anti gores yang buram ya, anti gores yang glare, anti sidik jari,
Harusnya memang tampilannya jadi agak burik, tapi ini warnanya tetap mantep ya. Untuk hasil tes penyimpanan lumayan nih ya, 116.000 ya. Ini dia udah pakai UFS 4.0. Bisa lihat nih hasilnya lumayan cepat. Langsung aja kita coba AnTuTu benchmark. Kita langsung aja pakai mode monster. Nice ya, mode monster udah aktif. Ini baterai 41% sih. Kita langsung coba. Hasilnya bisa kita lihat hampir 2 juta, 1,79 juta ya, atau 1,8 lah ya. Bisa lihat untuk panasnya sampai 43 derajat, meningkat sampai 7,1 derajat, dan berkurang baterainya boros banget 9%. Jadi jujur aja dari awal sampai aku ngetes saat ini baterainya memang terasa boros. Mungkin karena sekarang handphone itu baterai gede-gede kali ya. Dan aku nyoba handphone ini, baterainya berasa memang boros. Untuk Geekbench 7 hasil single core-nya 1200, multicore-nya 4700. Untuk GPU OpenCL di 5700. Untuk GPU Vulkan dapat di 2680. Untuk suhunya kita lihat di sini tuh normal ya, 36 derajat. Kita langsung coba tes. Yang paling ekstrim nih, with live stress test ya. Mode monsternya hidup. Udah selesai dan hasilnya parah banget ya. 2700, 2000 dengan stability 75%. Kayak nggak macam makan Veforma gitu, tapi temperaturnya bisa lihat di 45 derajat loh. Dan baterainya berkurang dari 67 ke 57, 10% coy, gila. Nah handphone ini karena belakangnya seperti ini, kita bisa pakai fan cooler seperti ini ya. Tapi ya nggak terlalu tengah sih, karena ada ini nih. Ini karena ada ini nggak terlalu tengah. Handphone ini juga mendukung bypass charging ya. Aplikasi Ampere mengukur tegangan listrik yang keluar atau yang masuk. Nah kita coba cek ya. Ini tanpa kita colokin charge. Tuh minus ya, minus 190, minus 170 ya. Karena kan berkurang baterainya. Kita coba cas ini. Sini tuh pakai charger bawaan iQOO 15R tapi menggunakan kabel yang lain yang dari Type C ke Type C. Kita bisa lihat bisa sampai hampir 3000 ya tuh. Ya tuh hampir 3000. Nah, kita coba aktifin bypass charging nih dia, bypass charging. Oke, itu ada tulisannya tuh ya. Ketika daya baterai lebih dari 20%, daya akan diprioritaskan untuk sistem pasukan daya ke baterai berkurang untuk mencegah peningkatan suhu dan memperpanjang masa baterai. Nah, kalau dari tulisannya sih ya berarti tetap masuk ke baterai, cuma ke baterainya itu berkurang. Langsung dia turun, kita lihat sampai 280 berkurangnya. Jadi 280 mAh itu sekitar 1 watt lebih. Nah kita coba cek di galeri handphone ini. Ini aku udah siapin foto, kita coba cek edit. Kita lihat apa ada fitur apa aja. Ada AI retouch, ada penghapusan AI, UHD AI, pemerluasan gambar AI, sama penyesuaian warna. Mantap sih. Berarti ada pemerluasan AI ya. Tapi harus masuk ke akun iQOO dulu. Oke, kita masuk. Oke, kita udah berhasil masuk ke akunnya dan kita bisa pakai pemerluasan AI. Bisa kita lihat, coba kita buat segini. Nice, tuh lebih lebar loh tuh. Powerbanknya jadi gini, ini kotak ini jadi gini, ini jadi gini. Wah keren sih. Oke, nggak apa-apa, kita simpan aja fotonya. Nah aku mau coba penghapusan AI. Nah kita coba hapus si ini. Ya tetap ada bayangan loh, bayangannya tetap ada, keren. Tapi lumayan bersih. Coba kita hapus bayangannya. Wah hilang coy. Yang bulat ini bersih. Terus ini tulisan ini bersih, mantap tuh, bisa lihat tuh. Nah kita cek untuk game turbo. Ini aku coba buka game Mobile Legend ya. Oke, di Mobile Legend ada panel kinerja dan di sini tuh ada kayak tampilan untuk pop up ya. Ini seperti ini untuk pop up tuh. Nah untuk di sebelah sininya ini tuh ada penghemat baterai, seimbang, dan monster. Ada laju penyegar layar dan ada kecerahan, ada jaringan dan ada sensitivitas layar. Ada wifi dan ada data seluler kok mau diaktifin. Nah untuk di alat game bisa kita lihat di sini tuh ada mode e-sport, pengubah suara, pencegahan salah sentuh, panggilan di latar belakang, blokir notifikasi, tolak panggilan, kontrol gerakan, layar sensitivitas tekanan. Nah nih bisa nih, mantap nih. Terus ada pengaturan kontrol, peningkatan visual game, kunci kecerahan, putar layar otomatis, bypass charging, tangkapan layar, rekam layar, gaya notifikasi, kunci orientasi, pengatur waktu game, dan khusus ya tuh, mantap. Jadi lumayan banyak sih ya. Jadi nggak jadul-jadul amat lah ya. Mantap. Nah untuk grafik dalam game di Mobile Legend kita mau cek. Bisa lihat di sini tuh bisa 120 fps ya. Ultra tuh. Frame rate-nya bisa ultra. Kualitas efek juga ada ultra loh. Keren loh. Ultra semua tuh. HD, nice, mantap. Di Honor of King kita bisa lihat bisa rata kanan ya, max.
Ultra, IPS-nya Max 120 fps, mantap. Oke, untuk di Free Fire Max kita bisa lihat settingannya cuma mentok di FPS high ya, nggak tahu nih high-nya 60 atau 90 fps. Kayaknya 60 fps sih. Soalnya untuk FF Max ini dia anak kandungnya cuma HP Infinix doang. Kita masuk ke Delta Force. Kita lihat untuk settingan di Delta Force bisa 120 fps tapi dengan settingan standar. Wah, oke lah ya. Mantap. Yang penting bisa nikmati 120 fps. Walaupun ini sangat tinggi, dia 90 fps. Oke. Kita masuk ke PUBG Mobile. Kita lihat untuk di settingan grafis kita bakal buat custom dan ya bisa Extreme Plus untuk diseimbang. Untuk di HDR Extreme Plus juga mantap loh, berarti HDR bisa 90 fps. Untuk di smooth bisa Ultra Extreme 120 fps, cakep coy, mantap. Kita coba tes gyro sensor, aman banget sih gyro sensor, nggak ada masalah ya. Jadi aman banget ya tuh ya tuh. Untuk fitur-fitur lainnya menurut aku udah cukup normal atau udah cukup lumayan lah ya, seperti ada NFC, Bluetooth, Wi-Fi, perekam layar, aman banget lah. Quick share juga ada. Ya walaupun handphone ini udah keluarnya udah lama, menurut aku udah untuk saat ini dengan harga handphone sekarang yang gila-gila, menurut aku handphone ini udah cukup bagus lah dengan RAM 16 GB lagi ya. Nah minusnya sih barang yang aku dapat ini di bagian kameranya aja. Tapi jujur ini aku udah coba rundingin tadi sama yang jual. Nah inilah pentingnya kita enaknya belanja online ya. Aku udah bilang ke sama dia, bisa kalian lihat aja di sini. Namanya barang second ya, aku juga turut wajar lah. Cuma masalahnya kenapa nggak dijelasin di komentar kalau memang kacanya seperti ini. Kata dia ya kalau bisa ganti aja sih bang, nanti biayanya diganti sama dia. Dan dia tadi minta nomor rekening aku untuk ditransfernya untuk uang gantinya 100.000. Menurut kalian worth it atau enggak ya? Nah kalau menurut aku pribadi udah nggak apa-apa deh ya. Karena sebenarnya juga aku jarang-jarang banget pakai kamera. Dan memang aku nyari handphone ini kebutuhannya tuh untuk kayaknya lebih di emulator deh. Apalagi emulator Yuju, bayangin Snapdragon 8 Gen 2 di emulator Eden itu gimana? Itu optimal banget. Dan juga RAM-nya 16 GB coy, mantap banget ya. Nah di sini tuh aku bakal sedikit spill hasil foto dan video handphone ini. Jadi kalian bisa nilai dan cek aja sendiri. Ini video 4K 60 fps menggunakan lensa 1 kali. Saya lihat lensa 1 kali di iQOO 11. Tuh. Nah ini coba kalau kita zoom, apakah bisa pergantian lensa? Kayaknya nggak bisa ya, karena kayaknya lensa 2 kalinya nggak support 4K 60 fps. Ini jalannya rada jelek. Nah ini lensa 1080. Nah ini settingan 1080 30 fps dengan lensa 0,6 kali. Jadi untuk memakai lensa 0,6 kali itu harus 1080 30 fps. Nah ini coba kita mainin zoomnya, apakah bisa perpindahan lensa, dan ya bisa ya. Bisa lihat tuh, nah tuh ada terasa tuh ya dari 0,9 ke 1 kali, dan kedua kalinya apakah bisa. Nah bisa lihat perbandingan pakai lensa telefoto nih dari 1,9 ke 2 kali ya tuh. Nah ini 0,6 kali. Jadi 1080 30 fps ini bisa ganti lensa sampai tele. Ini lensa wide, lensa tele, balik lagi ke wide, balik lagi ke ultra wide. Mantap, mantap ya. Gimana nih hasil kameranya menurut kalian? Kamera depan cuma mentok di 1080 30 fps. Ini bisa kalian lihat di kamera depan di lagi di motor. Ini ya, bisa lihat nih. Ini lumayan gerak-gerak sih, dan bisa lihat sendiri untuk suaranya nih. Kamera depan. Ini kemana? Nah ini kamera depan 1080 30 fps, karena untuk kamera depan gak ada settingan lain. Gimana pendapat kalian nih untuk iQOO 11? Nah ini 1080 30 fps juga dengan settingan 0,6 kali. Bisa kalian lihat nih perbandingannya kalau misalnya kita berpindah lensa. Nah tuh ya, bisa lihat ya, tuh. Nah tuh, ya kita berpindah lensa. Nah tuh, ya tuh. Nah ini kalau misalnya kita kedua kali tuh,
Dari 1,9 ke 2 kali. Berasa kan? Paling zoomnya sih di 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali mentok habis. 10 kali mentok habis. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini kamera 4K 60 fps. Bisa lihat. Coba kita lari. Kita lari 4K 60 fps. 4K 60 fps kita lari. Nah, oke lah guys ya, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja, dan apabila ada pernyataan yang salah bisa bantu koreksi. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.